Senang sekali ya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua di channel YouTube nih sekarang juga masuk. Nah, mumpung masih ada kesempatan, teman-teman bisa mengundang, membagikan link YouTube ini karena topik pada siang hari ini sangat menarik ya, sangat dibutuhkan sekarang ini ya. Nah, udah diklik tadi channel YouTube-nya, udah di-share ke teman-temannya. Nah, perkenalkan saya Danti yang akan memandu acara talk show pada siang ini. Nah, teman-teman, apa kabar nih? Pastinya sehat selalu ya bersama keluarga. Masih masa PSBB ya, sebagian masih di rumah saja ya. Nah, siang hari ini kita ada acara ngobrol santai dengan topiknya yang sangat menarik tadi saya bilang. Menarik banget. Pas banget untuk para ortu muda, pas banget untuk nenek-nenek yang atau kakek yang punya cucu. Pas juga untuk calon orang tua. Ya, jadi undang sebanyak mungkin, kenalan teman, tetangga, teman-teman semua. Mumpung belum mulai nih acaranya. Nah, karena acaranya begitu penting, diingatkan semua kepada undangan teman-teman supaya nonton acara ini sampai selesai ya, karena kalau nggak sampai selesai nggak dapat maksimal nanti. Oke, nah topik kita kali ini adalah tentang tumbuh kembang anak sehat dan cerdas. Nah, untuk siang hari ini saya akan mengundang beberapa narasumber, semuanya jauh-jauh. Saya Danti ya sebagai host malah siang ini. Saya dari Bekasi dan saya akan mengundang beberapa narasumber yang jauh-jauh, tapi sebelum saya mengundang narasumber yang luar biasa ini, saya akan menampilkan sebuah slide yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemikiran untuk teman-teman semua nih. Nah, sebentar ya, saya share dulu slide-nya. Share screen dulu ya. Share screen. Share screen. Bentar. Ini. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu. Ya, oke ya. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari sumbernya Dinkes ya, jelas ya, Dinkes Jatim tahun 2019. Dari 2019 ini kita banyak yang nggak tahu ya, mungkin di desa-desa, di tempat yang lebih kota kecil. Jadi angka kematian bayi, Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat antara angka kematian bayi dan angka kematian ibu itu persentasenya alhamdulillahnya turun ya, tapi lumayan besar kalau menurut saya. Persentase per 1000 kelahiran, ya kan, ada 24,5% sampai terakhir itu 2018 3,4% angka kematian bayinya. Sementara untuk angka kematian ibu, menurut saya masih tetap tinggi ya. Persentasenya per 1000 kelahiran itu 91,45%. Ini data yang saya ambil dari sumber Dinkes Jawa Timur. Jadi baru sekitar Jawa Timur saja. Nah, ya kan, makanya topik ini sangat berhubungan kembali. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu udah lihat ya semuanya ya betapa berhubungannya. Nah, artinya kan kita melihat di sini bahwa sebelum kita punya anak kepengen yang cerdas, sehat, itu kan berarti kan harus ada persiapannya ya. Persiapan dari para orang tua sebelum hamil, ya kan, kemudian pada saat hamil, kemudian juga setelah anak kita lahir. Ya kan, artinya itu 3 hal yang tidak bisa kita abaikan ya, karena mulai dari sebelum, bahkan dari sebelum pembuahan, kalau saya bilang sebelum bikin anak ya. Nah, luar biasanya pada siang ini ada seorang anaknya, karena saya langsung kita ajak narasumber saya yang pertama ya. Ini ada anak luar biasa. Anak ini baru 2,5 tahun, tapi kemampuannya dalam berbahasa, dalam berkata-kata, itu baru 2,5 tahun, tapi udah lancar. Padahal yang saya tahu dari orang tuanya, anak ini nggak sekolah nih, maksudnya belum sekolah kan biasanya kalau anak-anak di kota besar itu kan masuk PAUD ya, atau misalnya children playground. Jadi saya tahu dari orang tuanya ternyata enggak, itu hanya sekolah di rumah. Nah, artinya apa?
artinya kan peran orang tua nih besar banget, karena baru 2,5 tahun, tapi kok sudah lancar ngomongnya, terutama apa? Bahasa Inggris, ya. Nah, anak ini tinggal di Merauke, ya satu kota kabupaten yang ada di Papua. Jadi kota yang nggak gede-gede banget ya, beda banget sama Depok, Bekasi, Jakarta, Surabaya. Tapi kok bisa ya anak ini 2,5 tahun, belum sekolah, tapi kok bisa punya kemampuan seperti ini. Nah, tanpa panjang kata lagi, saya akan mengundang pasangan suami istri, berikut juga anaknya. Saya bilang anak luar biasa, anak ajaib. Saya mengundang Bapak Andri dan Ibu Irma. Oke, Bro Andri sama Ibu Irma. Ya, Bu. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Oke, baik, baik. Bu. Ini yang luar biasanya yang saya dengar kabar, kalau nggak salah antara Ibu Irma dengan Bapak Andri ini beda kota ya? Ya, Bu. Beda kota. Boleh sebutkan dari mana? Kalau saya itu di Makassar sekarang, Bu. Jadi kemarin itu saya baru balik dari Papua, dari Merauke. Makanya saya ini karantina mandiri. Karantina mandiri. Ya, karena dari Papua kemarin. Jadi di Papua saya itu sekitar 2 minggu lebih. Oke. Istri Terus di Ibu Irma? Ibu Irmanya di Merauke karena beliau tugasnya ngajar di pedalaman Merauke, tapi alhamdulillah sekarang sudah pindah ke Kabupaten Merauke-nya. Waduh, dahsyat ya. Berarti ini saya Bekasi, luar biasa nih hari ini Bekasi, Merauke sama Makassar, luar biasa ya. Betul, Bu. Iya, Pak Andri sama Bu Irma, saya kan dapat sharing ya dari berdua bahwa punya anak baru 2,5 tahun, tapi kemampuannya luar biasa. Padahal kan tadi kita tahu katanya nggak disekolahin ya, nggak disekolahkan di apa maksudnya sekolah formal seperti itu kan. Ya, Artinya saya melihat di sini ada peran besar orang tua. Karena kan kalau kita masukkan anak ke sekolah, entah dia itu mungkin playgroup atau mungkin PAUD, itu kan yang menstimulasi kan secara formal ya, guru-guru dari sekolahnya, pendidiknya ya kan. Nah, tapi saya melihat di sini anak ini tidak sekolah, ya kan, belum sekolah, tapi kok kemampuannya kalau yang kemarin sempat saya lihat luar biasa dari video yang Pak Andri sama Bu Irma kirim ke saya. Boleh cerita nggak ke kita-kita? Karena pasti saya yakin semua yang nonton pada siang hari ini kepengen punya anak seperti ini nih, tumbuh kembangnya optimal, sehat, dan juga cerdas. Karena itu kan dambaan para orang tua ya. Ya, oke. Gimana Pak Andri? Persiapan mulainya itu gimana bisa punya anak ajaib, saya bilang anak. Siapa kalau yang saya mau duluan? nanti biar lebih banyak yang sharing ibunya. Kalau saya ya kan bagian yang bikin aja, Bu. Oh, bagian yang bikin, benar. Oleh ibunya langsung sharing, Ibu Irma. bagian pencetak ya, pabriknya aja. Tapi yang mendidik kan itu ya, Bu Irma. Oke, silakan. Iya, ini juga anugerah ya Bu ya. Maksudnya kami dititipi anak yang hebat. Tapi memang dari sejak masih di kandungan, menurut saya itu yang namanya gizi untuk ibu hamil dan untuk babynya dalam kandungannya itu memang perlu sekali. Betul. Jadi itu bukan hanya untuk ibunya, bukan hanya untuk nutrisi sang ibu memperkuat kandungan, tapi juga untuk nutrisi janinnya. Artinya sebelum proses hamil, sebelum pabriknya bikin tadi ya, sudah dipersiapkan ya? Oh, kalau untuk sebelumnya pastinya persiapan mental ya Bu ya. Tapi waktu setelah hamil, jadi waktu hamil itu saya pakai macam-macam nutrisi itu maksudnya untuk karena kondisi saya hamil itu gampang drop ya. Jadi saya tadinya lebih ke untuk menjaga kondisi saya, ibunya. Tapi ternyata apa yang saya pakai itu sangat berpengaruh ke janin saya. Begitu. Boleh cerita sedikit nggak? Kok tadi katanya ada kan pengalaman saya juga punya anak ya. Kehamilan itu kan macam-macam ya.
Ada yang tadi dibilang sama Bu Irma sampai drop, ya kan? Ada yang fine-fine aja, nggak ada challenge seperti itu. Itu boleh tahu gimana challenge-nya apa, dan kemudian apa yang mungkin ada dikonsumsi atau apa yang dilakukan sama Bu Irma sehingga bisa bisa menjalani proses kehamilan dengan lancar. Karena saya juga kan penderita MAH. Oke. Ya, saya penderita MAH, ditambah lagi waktu hamil saya sering mual, jadi apa yang saya makan itu cepat keluar, jadi saya gampang drop, glukosa, gula darah itu sering turun tekanannya, tahu-tahu kadang kayak mau gelap semua, dan saya memang beberapa kali waktu hamil itu saya sampai 2 kali diinfus di rumah sakit. Masuk rumah sakit 2 kali? Iya, jadi selama hamil. Ada suami nggak tuh? Ada suami nggak? Yang waktu pertama hamil, di awal kehamilan itu sempat drop. Waktu itu belum ada suami, tapi langsung saya telepon besoknya datang ke Merauke. Oh, oke. Bukan belum ada suami, sudah ada tapi jaraknya sudah ada tapi jauh. belum datang. Ya. Belum datang suaminya. Belum datang. Belum datang, belum terbang. Ya, Oke. jadi besoknya langsung datang. Jadi saya rajinnya tuh tadinya saya cari apa yang harus saya pakai supaya kondisi saya tetap fit di dalam masa kehamilan saya gitu loh. Jadi ternyata apa yang saya gunakan itu selain untuk memperkuat saya sendiri, ternyata bagus untuk janin saya. Apa itu? Itu Bu Irma. Jadi begini, waktu beliau itu masuk rumah sakit kan saya ingat bahwa ada produk yang ini bukan suplemen, bukan vitamin, tapi dia makanan untuk sel. Jadi saya berpikir pertama begini, wah ini cocok mungkin untuk ibu hamil, karena kan ini makanan ekstrak beras merah. Nah saya sebenarnya lagi uji cobakan sebenarnya ini, saya eksperimenkan ke istri saya sebenarnya. Kelinci percobaan ya Pak Andri? Kelinci percobaan. Iya awalnya seperti itu kan saya lihat dari bahan beras merah kan, kalau orang makan nasi kan tidak ada pantangannya kan, apalagi ini ekstraknya. Nah saya cuma taunya itu berarti ini bagus untuk orang yang untuk orang yang hamil. Jadi saya kasih coba aja dulu. Saya buatkan, saya kasih minum, dan beberapa saat itu ada perubahan. Makanya waktu itu saya datang saya kasih minumkan. Waktu itu masih diinfus, hari kedua itu infusnya sudah dicabut. Jadi cepat banget ya? Ya cepat karena sudah tidak merasa mual lagi, dan saya bilang produknya ini bagus. Nah, makanya saya kasih terus. Akhirnya ya dia rasakan sendiri, nanti Bu Irma sendiri yang cerita. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi awalnya untuk mengatasi mahnya istri, tapi ternyata terus dilanjutkan. Ya. Betul. Seperti apa tadi itu yang dikonsumsi? Yang saya konsumsi bisa seperti ini. Oh, oke. Alpha Meta ya. Alpha Meta ya. Terbuat dari ekstrak beras merah. Oke. Ya, oke. Terus gimana jadinya? Setelah konsumsi itu tadi ada cepat pulih, terus kemudian kenapa diteruskan sampai kehamilan? Ya, karena kan waktu saya hamil itu saya masih sempat melaksanakan tugas di tempat tugas yang agak jauh ya. Itu yang jalannya memang juga tantangan, bukan jalan yang mulus kayak di kota-kota, tidak. Dan itu saya naik motor sekitar 2 jam lebih. Wow, dalam kondisi hamil. Kondisi hamil. Hamil. Jadi saya tetap konsumsi itu untuk kekuatan saya. Kalau tidak mungkin saya pingsan di jalan, Bu. Iya, karena ada beberapa kehamilan yang kalau kurang kuat itu bisa gampang keguguran ya. Iya, betul. Apalagi dengan jadi Bu, riwayat kehamilan saya yang pertama itu saya sangat rentan sekali. Riwayat kehamilan saya pertama ini kan yang kedua. Yang pertama itu saya beberapa kali mau keguguran terus. Dan alhamdulillah yang kedua ini Bu, kandungan saya kuat. Oke, jadi manfaat sekali tadi ya yang dikonsumsi tadi ya. Betul. Oke, terus? Akhirnya saya tetap lanjut setelah saya melahirkan dan saya ASI eksklusif, saya tetap minum terus, saya tetap konsumsi selama saya ASI eksklusif. Iya. Jadi awalnya terus, proses kelahiran? Kelahiran gimana setelah lahir?
setelah lahir saya tetap pakai untuk saya kan menyusui, jadi saya tetap pakai. Awal-awal itu saya pakai double ya, ASI dan Sufor. Tapi kemudian hanya beberapa bulan karena anak saya tidak mau lagi minum Sufor. Jadi dia full ASI. ASI eksklusif ya istilahnya ya. ASI eksklusif istilahnya ya. Ya, ASI eksklusif, betul. Saran pemerintah. Oke, ya, oke. Saya pakai eksklusif. Lantas yang paling yang paling saya rasakan di anak saya, ya, bedanya dengan anak saya yang pertama, yang kedua ini metabolisme, daya tahan tubuhnya, metabolismenya itu bagus. Jadi walaupun anak-anak sebaya dia, bayi-bayi seumuran dia itu ada yang batuk pilek, ini dia tetap ini aja stabil kondisinya, sehat. Oke, berarti imun sistemnya kalau saya imun sistemnya semakin tetap bagus ya, karena yang saya tahu kalau anak balita itu kan gampang sekali kena flu ya kan, ketularan ya kan, cuaca jelek sedikit kena angin langsung sakit, seperti itu kan, demam. Jadi ini adalah dampak dari Bu Irma mengkonsumsi Alpha Meta sejak kehamilan hingga bayinya lahir. Iya. Dan yang konsumsi itu Bu Irmanya selama menyusui? Iya, selama saya kasih eksklusif saya yang konsumsi. Oke. Iya. Nah, terus dengar nih kan, saya dengar dan kemarin saya sempat lihat videonya. Ini anak nih saya bilang luar biasa banget, 2,5 tahun ya kan, nggak sekolah ya, maksudnya belum sekolah di sekolah yang formal ya seperti PAUD atau mungkin misalnya playground, tapi saya melihat kemampuan berbahasanya tuh luar biasa. Itu gimana tuh? Oh iya, kalau itu belum bisa baca sih udah umur sekarang. Banyak banget kan orang tua seperti itu, udah umur sekian belum bisa baca sama sekali gitu. Bahkan ngomong mama papa aja susah. Nah, gimana ceritanya tuh? Kalau itu sebenarnya awalnya tanpa saya sadari ya. Waktu masih di Makassar, itu dia belum 2 tahun, baru 1 tahun lebih. Jadi kalau lewat jalanan yang ada tulisan merek besar-besar itu, nanti dia tahu. Ya, seperti contohnya ya kayak Oppo, Vivo, itu dia tahu. Wow, Oppo, Vivo gitu. Tapi saya pikir dia hanya menghafal, karena kan dia lihat itu kan besar sekali, dia juga nonton TV. Jadi saya pikir waktu itu, oh dia hafal. Terus seperti itu. Saya kira dia menghafal. Jadi sampai waktu dia 2 tahunan, sekitar 2 tahun lebih. Itu dia sering menyebutkan benda-benda. Jadi kayak ada botol-botol apa gitu dia sebut, kayak botol madu dia sebut it's honey katanya gitu. Jadi saya pikir dia tahu itu benda apa. Ternyata waktu itu kami tes menulis dan dia baca. Nah, di situ saya juga kaget sih. Loh, ini kan belum 2,5 tahun. Waktu itu belum 2,5 tahun. Dia bisa baca. Sampai teriak-teriak banget ya. Saya. Kenapa, Pak? Dia saking histerisnya saya. Sampai teriak-teriak telepon saya, Mas, anakmu bisa baca. Ah, masa umur begitu bisa baca? Bilang, iya bener, Mas. Saya juga tidak percaya, Bu, bisa baca. Iya. Pasti orang tua tuh sangat happy ya, tahu kemampuan anaknya luar biasa. Jadi, karena kan saya bilang extraordinary ya, luar biasa, karena di luar dari anak normal ya, tapi anak nggak normal tapi luar biasa. Saya bilang, makanya saya bilang anak ajaib, saya bilangnya gitu. Iya, jadi waktu itu saya sempat bilang sama bapaknya, jadi waktu kita lihat Iki, saya bilang, Mas, ini nih anak Alpha Meta. Anak Alpha Meta, setuju. Nah, boleh nggak nih, kan Permisa nih kan nonton nih seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia juga nih, saya pengen tahu nih, Iki nih ya, mau saya tes nih, boleh nggak? Oh, ya, boleh. Nah, iya. Hey, what is this? Iki. Halo. Halo, namanya apa? Nah, halo Iki. Coba nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya kata-katanya nih? Oh, hilang gambarnya. Hilang ya gambarnya, gimana? Agak ke depan, Bu. Agak ke depan ya? Agak ke depan? Kok kurang jelas? Sebentar, kok tadi bisa, sekarang nggak bisa. Nah, coba. Mungkin kurang jauh. Ya. Nah, coba lihat deh Iki deh. Bisa nggak kelihatan? Hilang. Kelihatan. Kenapa nih ya?
Tadi pas dari latihan kelihatan. Bentar, mungkin karena sinyal kali ya. Nggak bisa kelihatan. Agak mundur, Bu Danti agak mundur justru. Coba sebentar. Saya udah mundur ini. Iya. Nah, elephant. Oh, dia bisa baca. Elephant emang. Padahal nggak jelas loh. Elephant ya dia bilang. Gajah ya. Sekarang coba lagi. Coba lagi. Coba lagi nih. Saya udah mundur. Kelihatan nggak ya? Apa itu? Apa itu? Wow, hilang tulisannya. Nah, kenapa tadi bisa? Tadi pas latihan, pas saya cobain bisa sama anak saya. Tapi kalau ini nggak bisa ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Nah, itu. Oh, hilang-hilang tulisannya. Hilang-hilang ya? Oke. Ya, tadi yang pertama udah benar ya elephant ya, tapi kenapa ini kok nggak keluar? Saya lihat. Nah, coba nih, ini What is that? Baca Nah dulu. itu. Kiki. Oh, Kiki. Iya, baca Come, dulu. come. Apa itu? Apa itu? Ah, videonya nggak keluar. kelihatan? Halo Iki. Apa itu? Apa ini? Strawberry. Yes, 100. Keren ya. Benar-benar deh ini anak ajaib ya. Nah, terus kalau luar biasa ya, anak umur 2,5 tahun tapi sudah bisa mengeja spelling ya dengan pronunciation yang jelas dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan orang banyak anak-anak kecil juga, tapi kan ini bahasa Inggris. Makanya saya bilang ini anak ajaib ya. Sungguh beruntung Pak Andri dengan Ibu Irma memiliki anak yang seperti Iki. Nah, saya dengar juga kalau nggak salah ada videonya nggak? Kalau pas Bu Irma tuh ngajarin Iki di rumah. Ada. Ya, silakan. Karena kita teman-teman pasti pengen tahu juga. Adik. Udah masuk. One last thing before I show you Which card? Apa ini huruf apa? This lets the I. your stop is near. Oh, dia tahu ya. Okay. What is this? I'm gonna show Big. you where the bus driver sits. Big school bus. Kalau ini Bus driver Blippi. Bus driver Blippi. B, Whoa. I'll get you a ticket. You. U, You. Bus. bacanya Bus. bus. Well, swipe it. Kalau ini All right. P. Here we go. But first, Oh. come on, take your seat. Take your seat. Hmm. We are gonna have some fun times on this bus ride. Bacanya apa nih? Huruf apa? Blue. What pattern of this? Whoa. L. Do you know what this does? Bobby. Belum selesai. What pattern? Let's do it again. I. Wah, keren banget ini. Police. All right. I What can shut pattern? the door with this. Police. No, what pattern? C. C. Okay. Shut it. What pattern? Coba kamu baca. Ini bacanya apa? Police. Police. Ya. Police court. Kalau ini what pattern? Or. Wah, oke ya. Ya. Oke, luar biasa ya, Pak. Pattern. Rat. Red. What pattern of this? D. D. Hore, good boy. Ya, very good boy, smart boy, kongrat ya, Iki ya. Ya, enak banget deh pokoknya jadi apa papa mamanya Iki nanti cepet banget untuk yang selanjutnya juga belajar. Jadi
memang penting banget ya peran orang tua daripada sebelum hamil, pada saat kehamilan itu berperan penting untuk nutrisi otak anak ya, tumbuh kembang anak. Saya melihatnya seperti itu. Dan kemudian saya dengar juga tadi dari Pak Andri, anaknya apa Bu Irma, bahwa anaknya juga jarang sekali sakit ya, nggak seperti anak balita pada umumnya. Oke, Pak Andri sama Bu Irma, juga Iki, terima kasih ya sudah sharing ya ke kita semua ya kan. Ya, jadi kita juga bisa belajar dari pengalaman Pak Andri sama Bu Irma ini ya. Oke, terima kasih Pak Andri dan Bu Sama-sama, Irma. Bu. Oke, Oh Bapak iya, Ibu. Bu. Ya, sama-sama ya. Bapak Ibu, nah selanjutnya saya akan mengundang narasumber pada siang hari ini, ya kan? Seseorang juga jauh ya dari tempat saya, dari Makassar, seorang ibu memiliki 4 anak dan 4-empatnya juga sehat. Beliau akan men-sharingkan apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisa memiliki anak yang tumbuh kembangnya sehat dan cerdas, ya kan? Nah, tanpa panjang kata lagi, saya mengundang Ibu Asma. Halo, Ibu Asma. Halo Mbak Denti. Ya. Mbak Denti panggil Ibu, saya panggil Mbak. Ya udah, emang saya lebih muda kok. Kita 11-12 aja kok. Ya udah kita panggil Asma aja deh ya, Asma. Asma, ini tadi kan udah lihat ya dari sharingnya Andi sama Irma ya kan, anak ajaib. Saya bilangnya anak ajaib. Kalau Betul. kita bilang ya, kalau kita bilang extraordinary berarti kan luar biasa ya, ya kan? Ya, betul. Nah, boleh nggak Bu Asma sharing ke kita ke teman-teman di sini semua yang menyaksikan tayangan pada siang hari ini, apa sih yang membuat apa sih yang ada di dalam tadi alfa meta tadi, dan kemudian Ya. apalagi ya kan yang membuat anak-anak itu seperti anaknya Asma yang saya tahu ya, ada 4 ya anaknya ya sehat semua, terus kemudian tadi Iki juga sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan Asma sharing karena kita pengen banget nih dengar. Oke, halo teman-teman dimanapun kalian berada ya. Irma, Andri, wah Iki luar biasa, benar-benar luar biasa. Betul Mbak Danti bilang itu anak ajaib. Saya kemarin juga ngobrol sama Andri, saya bilang benar-benar luar biasa. Saya mau sharing ya, saya bukan dokter, saya juga bukan ahli dalam bidang kesehatan, tapi yang saya mau sharing adalah pengalaman saya, dan saya juga betul-betul menggunakan semua produk yang Irma dan Andri ceritakan tadi, Mbak Danti. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman, dan saya yakin teman-teman di sini itu bertanya-tanya, kok bisa anaknya Andri itu, anaknya Irma itu seperti itu? Ya, karena yang mereka dan benar-benar pada saat kita mau anak yang luar biasa, itu nutrisinya bukan pada saat dia lahir, tapi pada saat ada di dalam kandungan. Itu sangat butuh nutrisi, dan luar biasa ya Irma, Andri, luar biasa karena pada saat Irma mengandung itu sudah mengenal yang namanya makanan sel alfa meta. Nah, saya akan biar lebih mempermudah untuk saya sharing, saya bisa bantu ya, saya bisa dibantu untuk saya akan tayangkan slide ya Mbak Danti ya. Silakan Asma. Ya. Sekali lagi saya kali ini sharing benar-benar dari pengalaman. Saya juga sudah minum alfa meta, anak saya juga minum alfa meta, dan benar-benar khasiatnya itu luar biasa. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini ya, Mbak Danti ya. Nah, apa itu alfa meta? Nah, teman-teman, betul-betul saya bilang buka hati, buka pikiran, ikuti sampai akhir ya, dan saya yakin orang yang mengundang teman-teman untuk hadir di forum ini betul-betul orang yang peduli dengan kita semua ya. Nah, ini alfa meta adalah makanan pokok sel. Bentar ya Mbak Danti ya. Ini yang tadi dibilang sama Andria, yang dikonsumsi sama Irma, oke? Ya, ini alfa meta. Alfa meta itu apa? Dia adalah makanan pokok sel tubuh. Dia terbuat dari kulit ari beras merah terbaik di dunia. Nah, diproses secara organik dan mikromolekul, dan itu mengandung alfa PSP, Mbak Danti. Oke. Ya. Jadi beda dengan beras merah yang di luaran, kan beras merah kan juga banyak. Nanti Mbak Danti tahu, saya kasih lihat apa bedanya.
Nah, alpha PSP itu apa? Alpha PSP itu adalah makanan super yang menyediakan energi. Dan dia adalah bahan baku untuk sel tubuh. Jadi perbedaannya begini Mbak Danti, pada saat kita konsumsi makanan biasa ya, beras biasa, nasi, makanan yang biasa kita konsumsi lah. Nah itu dia punya molekul yang besar. Jadi pada saat dia mau masuk ke dalam sel itu butuh energi yang banyak ya. Jadi prosesnya itu lama. Sedangkan alpha meta pada saat kita konsumsi langsung menyerap ke dalam sel. Nah itu yang luar biasa dari alpha meta. Nah, makanya dikonsumsi sama Irma langsung masuk ya tadi ya? Langsung masuk ya. Saya juga punya pengalaman. Saya hamil, saya minum susu, saya muntah itu keluar kan susunya kan. Nah tapi pada saat saya konsumsi alpha meta, terus waktu itu morning sickness ya istilahnya ya, begitu saya mual, kita muntah itu udah ada yang keluar loh. Padahal cuma hitungan detik itu udah ada keluar dan semua menyerap ke dalam sel kita. Nah alpha meta itu sebenarnya adalah alpha PSP. Nah apa fungsi alpha PSP untuk tubuh kita? Dia sebagai untuk detoksifikasi sel, untuk memperbaiki sel, untuk meremajakan sel, dan untuk proteksi sel. Jadi ini bagus sekali alpha PSP karena dia adalah ya kekuatan untuk penyembuhan sel alami. Nah perbedaannya apa dengan beras merah yang biasa, Mbak Danti? Apa bedanya? Nah pada saat kita mau mendapatkan 1 scoop alpha PSP ya, 1 sendok alpha PSP itu makannya segini, kelihatan enggak gambarnya? Segentong itu, sebakul beras merah, iya. Untuk mendapatkan 1 sendok itu seperti itu 1 sendoknya. Dan lagi pada saat kita konsumsi itu kan kita dianjurkan untuk mengunyah 30 kali lebih untuk betul. Ya, mengeluarkan enzim segala macam 32 kali ya betul. Nah anak-anak kita mau arahkan untuk mengunyah 3 kali, kita aja 2-3 kali langsung ditelan, apalagi anak-anak kan. Nah itu untuk mendapatkan alpha PSP sangat sulit ya. Jadi benar-benar alpha meta itu luar biasa. Nah yang menarik lagi Mbak Danti, prosesnya itu semua tidak mengandung kimia, sawah ya, cara penanamannya ya, tidak ada pestisida, tidak mengandung herbisida, semuanya terkontrol. Ya benar-benar seperti zaman dulu itu tanam padi itu betul-betul alami, tidak pakai pestisida. Jadi benar-benar aman untuk dikonsumsi. Nah ini juga yang luar biasa juga ini. Bahkan penanaman, pemanenan, pengolahan, transportasi, penyimpanan semua punya sertifikat loh Mbak Danti. Wah, keren banget ini berarti. Keren, benar-benar keren. Dan itu saya lihat ada USDA berarti internasional kan ya? Internasional ini Mbak Danti, semua sertifikat internasional. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Bebas logam berat, bebas mikroorganisme, benar-benar aman untuk dikonsumsi. Bahkan dia ada program juga nih. Kesehatan terpilih dari Singapura, ya. Dan kita semua tahu kalau Singapura itu tidak sembarangan kan untuk mereka terima produk. Dan yang luar biasa, alpha meta bukan cuma dikonsumsi di Indonesia, tapi seluruh dunia lah ada alpha meta. Ya. Nah, fungsinya apa? Kegunaannya apa? Ini untuk segala usia. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ini yang tadi serinya Irma. Kenapa Irma pada saat hamil konsumsi alpha meta ya? Dan itu fungsinya benar-benar untuk memperkuat sel otak, untuk membantu perkembangan otot dan tulang. Makanya kan Iki tadi aktif sekali kan? Ya. Jadi jadi anak ajaib karena otaknya dari hamil udah dikasih sama Irma. Sudah dikasih. Jadi sejak dalam kandungan itu sudah dikasih nutrisi. Sudah benar-benar nutrisinya tuh sel. Semua selnya itu kena. Semua dari otot, tulang, sel otak, paru-paru, dan untuk anak-anak ya yang pernah punya anak kecil, masalah tantangan kita itu anak-anak kan sering sakit perut, masuk angin sakit perut, salah makan aja sakit perut. Nah ini alpha meta sangat membantu karena saya juga banyak pengalaman lah sejak dari 2000 berapa ya 2013 ya konsumsi alpha meta. Nah untuk orang dewasa karena ini makanan sel ya itu bisa menyehatkan dan menghaluskan kulit. Semua orang pasti mau laki-laki, mau perempuan, semua pasti mau punya kulit yang bagus kan? Mau dong, kulitnya halus. Halus, meningkatkan tanpa keriput, menyeimbangkan hormon. Nah, yang terakhir itu baca sendiri, meningkatkan kemampuan
SEKS. Oke. Oke. Oh, Nah, berarti orang lanjut usia juga gimana? Ya. Makanya anaknya 4 kali ya Mbak Danti ya. iya Karena makanya saya bilang pantesan ini narasumbernya anaknya 4 sudah membuktikan. orang lanjut usia juga apa? Ya, untuk memperbaiki ingatan, meningkatkan tenaga, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat otot dan mencerahkan pigmentasi. Buat Nah, kulit ini ya. juga sangat bagus untuk orang yang punya tantangan kesehatan, ya, karena alfa meta itu kan adalah dia untuk memberi energi, ya, seperti itu Mbak Danti. Jadi bukan cuman anak-anak yang bisa minum alfa meta, segala umur pun bisa. Saya kasih anak saya alfa meta itu sejak umur 6 bulan loh, si Gani itu. 6 bulan sudah boleh ya anak-anak? 6 bulan, iya. Nah, frekuensinya sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Waktu itu cuma 1 hari sekali. Oh, 1 hari sekali. Oke. Ya, pada saat mulai menyapi, mulai dikasih makan. Nah, caranya seperti ini. Cukup dituangkan di dalam gelas, 1 scoopnya. Ya, jadi 1 scoopnya itu seperti ini Mbak Danti. 1 scoop alfa meta itu seperti ini. Ini kecil begini. Ini sudah mendapatkan 10 kilo alfa tadi. PSP. Alfa Ya, PSP, oke. Daripada harus konsumsi 10 kilo Beras beras merah. itu. Nggak Ya. sanggup ini, kayaknya nggak sanggup. Hah? Kenapa? Nggak sanggup kalau 10 kilo beras merah, nggak sanggup. Nggak sanggup, ya. Cukup ditaruh di dalam gelas ya, kemudian dikonsumsi. Irma tadi kan konsumsinya 3 kali sehari, makanya sangat maksimal. Karena untuk bulan pertama itu bagusnya 3 kali sehari untuk proses detoksifikasi. Nanti betul-betul ya teman-teman yang betul-betul terapkan minum alfa meta 3 kali sekali selama 3 bulan, coba perhatikan. Kulit semakin cerah, semakin kenyal. Bahkan ada yang sudah beruban, itu ujung-ujung di dekat-dekat akar itu berangsur-angsur menghitam loh Mbak Danti. Ini kisah nyata. Mau Kan nih ada saya. orang tua juga, iya orang tua yang alisnya kemarin sudah pada putih itu menghitam kembali. Berangsur-angsur coklat lah, bukan hitam. Bagus Luar banget ya biasa, berarti ya ya. dikonsumsi segala usia ya. Bagus sekali Iya. berarti alfa meta dikonsumsi segala usia ya. Sangat bagus sekali Mbak Danti, dan luar biasa ya. Ini masih produk satu-satunya produk di dunia loh ini makanan sel. Oke. Ya Nah, makanya kita sharing ke banyak orang, karena yakin banyak orang yang harus tahu alfa meta ini. Nah ini ya dapat percikan energi hingga 30 detik. 30 langsung pada saat kita konsumsi, 30 detik kemudian itu langsung dapat energi. Makanya sangat bagus untuk orang yang dapat ada juga yang sedang mengalami tantangan kesehatan. Oke. Nah, Ya, terus banyak sekali kesaksiannya. ya Asma, Oke, terus Asma ini cukup nggak kalau untuk tumbuh kembang anak hanya dari alfa meta saja? Untuk meningkatkan kecerdasan otak anak, apakah hanya cukup? Ya. Nanti saya sharing itu Mbak Danti. Nah, yang kedua saya mau sharing, tadi kan Irma dan Andri itu cerita bahwa anak mereka itu kan nggak sekolah, belum sekolah. Ya, belum sekolah. Anak saya umur 4 tahun sudah bisa baca, tapi sejak umur 3 tahun saya sekolahkan. Jadi memang sudah distimulasi di sekolah kan. Saya sudah sekolahkan dari umur 3 tahun. 4 tahun dia sudah lancar membaca membaca Inggris, membaca ini, tapi sekolah dari umur 3 tahun. Nah, Irma tadi cerita Iki itu tadi sempat cerita ya, belum kayaknya ya, bahwa Iki itu belajarnya lewat YouTube. Ya, betul. Bukan Kak Andri? Ya. Dia belajarnya dari YouTube. Huruf anak milenial ini. Huruf anak milenial. Iya. Teknologi sekarang memang YouTube ada dampak positifnya, tapi saya benar-benar bilang ini adalah banyak sekali dampak negatif, banyak dampak negatifnya, tapi bagi saya banyak juga dampak positifnya. Nah, saya pernah ikut workshop tentang dampaknya YouTube ya, itu bagi anak. Memang sangat buruk kalau mereka suka nonton hal-hal yang negatif. Itu bisa kita kontrol, itu kita bisa akali. Bagaimana kita pada saat mereka nonton YouTube, kita temani, kita lihat, kita batasi apa yang mereka bisa nonton, apa yang tidak. Betul nggak Mbak Danti? Itu bisa kita kontrol. Tapi yang kita tidak bisa kontrol adalah radiasinya. Iya, karena anak-anak zaman sekarang kalau nangis kan diem kalau dikasih gadget anak sekarang. Ya,
zaman dulu kita menangis dikasih uang beli permen diam. Zaman Ya, kasih sekarang balon, anak-anak dikasih nangis diam, kasih betul. handphone diam. Dikasih Kalau handphone, tapi tayangannya kan, bisa kita kontrol. ya, ya. Tayangannya bisa kita kontrol, tapi radiasinya itu kita tidak bisa hindari loh Mbak Danti. Makanya Iya, Andri benar dan Irma ya kemarin juga sharing sama saya, mereka merasa aman pada saat Ya. anaknya itu sering, betul nggak Andri? Sering Betul. nonton YouTube. Bahkan suka nonton apa Andri? Ciki itu? Ya suka nonton itu acara Blippi. Jadi Ya. dia kegemarannya itu Blippi. Nah, disitulah ya betul nggak Irma? Jadi pada saat dia menonton itu semua informasi dia serap loh, makanya dia cepat. Karena alfa meta itu bagus sekali untuk pertumbuhan sel otaknya dan lagi pada saat dia menonton ya langsung menyerap masuk ke dalam informasi itu langsung dia cerna. Makanya Oke. walaupun tidak sekolah bisa membaca. Nah, Oh. itu yang saya sharing dari Irma kemarin. Tapi kan bagaimana kita bisa menghindari radiasi sedangkan Benar. radiasi itu ada di rumah, Di di mana-mana. sekolah ada, di rumah ada, Di ruang tidur surat juga ada, ada ya. mana-mana. Iya. Saya Betul. juga benar-benar baru-baru ini mengerti, paham bahwa radiasi itu bahaya sekali. Nah, ini ada penelitian. Ya, saya ambil aja lah sini. Umur 6 sampai 18 tahun itu dibatasi 2 jam saja per hari untuk pegang handphone. Zaman Lalu, sekarang, zaman 24 pandemi, jam. 12 jam sekolah, lebih. kita sekolah, anak-anak sekolah pakai handphone. Ya, Betul nggak? betul. Oke, Ya, di benar-benar. rumah pakai handphone. Ya, bagaimana kita mau ikuti aturan ini dengan kondisi pandemi sekarang? Nah, seperti itu Mbak Danti. Padahal benar-benar untuk radiasi itu bahaya sekali loh untuk pertumbuhan otak anak. Seperti itu. Nah ini coba lihat Mbak Danti. Ini ada termografik. Ini apa ini? Ya, ini di foto. Ada foto pakai Oke. termografik. Ya. Ini yang hijau pada saat itu sama sekali belum nelpon lah, belum nelpon. Itu peredaran darah masih lancar kan? Nah, yang di sebelahnya itu merah. Itu pada saat 15 menit menelpon. 15 menit anak-anak pegang gadget. Bagaimana kalau berjam-jam? Anak saya itu dari jam 8 sampai jam 12 loh. Iya, rata-rata anak-anak seperti itu. Apalagi Jam di zaman 12. pandemi ini. Itu yang online, belum offline-nya. Harus kerja tugas sampai sore. Juga sama, pakai Google Classroom. Wah, bahaya. Benar-benar ini yang benar-benar saya mau sharing ke banyak orang apa dampak radiasi. Nah, Ternyata terus berdampak ini, banget ya. anak-anak itu lebih banyak menyerap radiasi daripada orang dewasa, Mbak Danti. Oke. Nah, ini kita lihat ya, ada gambarnya ya. Waktu pertama kali saya lihat gambar ini saya nangis loh, karena ini adalah kondisi di kamar saya. Ada Di kamar saya juga begini nih. nggak sadar. Kayaknya di semua kamar deh. Ya, benar. Kayaknya di semua inilah. Dan ternyata coba lihat gelombang-gelombang itu bahaya Tidak untuk kasat mata ya. Karena nggak kelihatan soalnya, tidak kasat mata. tumbuh kembang anak. Ibu hamil ya, taruh handphone di dekat perut lah. Sejak masih janin sudah dikasih radiasi. Bagaimana sekarang benar-benar anak autis itu di mana-mana. Bahkan sekarang ada sekolah autis. Banyak orang yang belum sadar. Salah satu penyebabnya adalah karena radiasi, Mbak Danti. Oh, Nah, luar biasa ini ya. kita lihat ya. Ini teman-teman bisa lihat di internet, dia bisa cari sendiri, Dr. Magda Hafab. Dia yang di bawah ini dia ambil sampel darahnya pada saat di ruangan yang sama sekali tidak ada radiasi. Itu normal. Ini adalah sampel darah yang normal. Yang di sebelah kiri itu 70 menit di depan laptop. Langsung menggumpal seperti itu Mbak Danti. Dan yang di sebelahnya adalah 10 menit menelpon. Entah menggumpal lagi. Nah, yang saya belajar adalah ini berarti tidak ada oksigen, kurang oksigen di dalam darah. Pada saat kurang oksigen, berarti kan nggak bisa naik ke dalam ke atas ke otak. Nah, makanya banyak sekarang orang itu menderita sakit kepala, Mbak Danti. Betul nggak? Kayak vertigo, kali migrain Iya. ya. Zaman dulu kita pikir ya orang tua yang sakit kepala, pengentalan darah. Sekarang jangan salah loh, anak-anak banyak sakit kepala loh. Betul. Anak-anak itu sekarang anak-anak dengan HP ya, Asma ya. Karena dengan HP kan, ini 10 menit. Dengan handphone. Betul. Iya, betul. Nah, Mbak Danti, syukur ya kita ada solusinya. Seperti Andri dan Irma, kenapa mereka aman, merasa aman
Iki itu nonton di YouTube karena Irma dan Andri itu ada solusinya. Coba lihat kan Irma, Alpaspin ya. Alpaspin seperti ini. Ya. Nah, Alpaspin itu apa? Dia untuk mengharmonisasi tubuh dari efek-efek jahat dari radiasi. Nah, itu. Betul enggak Irma? Pada saat Iki nonton kan ada Alpaspin kan? Iya. Nah, kalau pakai satu itu 2 meter ke depan, belakang, kiri dan kanan itu 2 meter itu benar-benar terbebas dari efek jahat dari radiasi. Nah, kalau di rumah saya itu pakai 4, Mbak Danti. Pakai 4. Jadi di sudut rumah. Di sudut rumah nanti ada wifi ya. Di rumah kan ada tanyakan wifi. sama pelanggannya. Ya, jadi semua wifi, telepon, televisi itu benar-benar anak-anak terprotek lah dari efek jahat radiasi. Ya, ini adalah solusinya. Khawatir ya, mau 24 jam pun pakai main HP nggak khawatir. Iya, dan yang luar biasa lagi, Alpaspin bukan hanya mengharmonisasi kita dari efek radiasi, tapi teman-teman mungkin pernah dengar bahwa ada yang istilah miracle of water. Ternyata air itu hidup, air itu bisa mendengar, air itu bisa membaca, dia bisa mengerti ya. Dan teman-teman lihat ini adalah contoh molekul-molekul air. Ada molekul air yang selalu kita ucapkan cantik, dia jadi bagus. Yang selalu kita ucapkan terima kasih, dia bagus. Nah, ini yang di bawah, tolol, tidak bahagia, itu molekulnya tidak bagus. Berarti kan kita ini kan 70% air, betul nggak Mbak Danti? Berarti molekul air kita, juga molekul tubuh kita juga ini harus bagus. Nah, yang luar biasa, peneliti dari Jepang, Profesor Masaru Emoto, itu menyatakan bahwa air yang sudah dilewati dengan Alpaspin itu menyerupai molekul air zam-zam, ya, molekul heksagonal, air yang betul-betul banyak air berenergi lah, Mbak Danti. Itu yang luar biasa. Nah, jadi banyak sekali kesaksian pada saat minum air Alpaspin itu mereka punya tantangan kesehatan itu membaik. Nah, kenapa bisa seperti itu, Mbak Danti? Karena air yang sudah kena radiasi itu molekulnya jadi rusak. Yang itu kena sebabnya microwave ya. itu ada radiasi. Iya. Jadi pada saat air itu sudah terpapar radiasi kita konsumsi itu bukan lagi menjadi living water, tapi air yang rusak. Nah, solusinya apa? Biasanya kita alirkan seperti itu air Alpaspin atau kita seperti ini. Nah, itu menjadi living water. Jadi banyak sekali fungsinya. Artinya Alpaspin ini sebenarnya dibutuhkan di semua rumah nih Bu Asma. Semua rumah harus punya. Karena benar-benar multifungsi. Jadi caranya seperti ini. Jadi pada saat yang tadi saya ceritakan, kita terpapar radiasi kan, kita punya molekul darah seperti yang sebelah kiri itu Mbak Danti, menggumpal-gumpal. Nah, anak-anak pada saat terpapar radiasi itu seperti itu loh. Dia punya molekul darah. Dokter Magda Halfa bilang bahwa itu sama dengan molekul darahnya penderita kanker. Seperti itu loh. Ya, luar biasa. Mengerikan banget. Saat minum air Alpaspin yang sudah dialiri atau yang seperti ini, karena dia punya kadar oksigen itu semakin tinggi, makanya bisa menjadi normal seperti ini. Ini penelitian loh, ini benar-benar penelitian. Seperti itu Mbak Danti. Jadi bagus sekali harus ada Alpaspin di setiap rumah untuk mengharmonisasi tubuh dan untuk bisa disuling di air. Ya, nah, ini kebutuhan itu. Berarti ya, ini kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok kalau saya bilang. Ini adalah kebutuhan pokok. Nah, ini sertifikat dari Masaru Emoto. Ini cara penggunaannya. Alpha Meta juga bisa ditaruh di Alpaspin ya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan handphone seperti ini. Jadi pada saat anak-anak belajar di rumah, pakai gadget, pakai laptop, kita harus siapkan Alpaspin di rumah. Multifungsi saya bilang ini. Ya, cara handphone juga seperti itu. Seperti itu Mbak Danti. Jadi Alpha Meta, Alpaspin ya. Makanan sel, kemudian untuk air minum. Pokok betul di rumah. Jadi tadi kan makanan selnya sudah, terus kemudian air untuk diminum, terus apa lagi untuk meningkatkan tumbuh kembang anak? Nah, satu lagi ya Mbak Danti ya, saya sharing yang terakhir.
Ya, kita kan hidup itu harus kuat, pikiran juga harus kuat, kita Setuju. juga harus punya semangat, betul nggak Benar. Mbak Danti? Ya, sama dengan anak-anak juga harus begitu. Nah, kita lihat, tapi zaman sekarang itu yang namanya pola makan lah, kita kurang olahraga lah, jangan dibilang hanya orang dewasa yang stres, anak-anak juga sekarang banyak yang stres loh. Nah, sama dengan pola makan, Mbak Danti. Oke. Saya rasa di sini para orang tua sama seperti saya, kita punya tantangan yang luar biasa. Anak-anak itu harus makan sayur dan buah. Banget. Ya, Biasanya cuman susah tuh. berapa persen lah, cuman berapa persen lah anak-anak yang suka sayur Banyak dan banget itu. buah. Aduh, anak saya kalau disuruh makan sayur sama buah susahnya. Mesti orangnya bilang gitu. Orang tua banyak banget. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan, sangat dibutuhkan. Ya. Nah, pada zaman sekarang termasuk saya dulu ya sebelum sadar ya, karena mau simple, kasih makan apa? Makanan cepat saji. Apalagi burger, Instan ya. Ya. pizza Junk food instan, istilahnya. sama sekali tidak ada gizinya. Seperti itu Mbak Danti. Nah, Ya. saya ada solusi. Saya baru dapat Apa solusi yaitu Vitomax. Ya, saya ceritakan secara singkat apa itu Vitomax. Saya sangat senang sekali akhirnya dapat Vitomax ini karena ini adalah saya dapat solusi bagaimana anak-anak saya itu terpenuhi kebutuhan mereka dengan sayur dan buah, Mbak Danti. Ini solusi banget ini. Solusi para orang tua ini. Ya, nah Vitomax itu apa? Dia adalah fitonutrien. Kandungannya itu fitonutrien. Nah, kalau di tumbuhan itu fitonutrien berfungsi untuk memproteksi diri dan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya. Oke. Nah, fitonutrien itu untuk kesehatan untuk apa? Coba kita baca ya. Itu ada untuk antioksidan, antibakteri, anti jamur, inflamasi, anti tumor, anti alergi, semuanya lah. Ini lengkap banget nih. Benar kegunaan dari fitonutrien, ya bukan fitonutrien. Nah, fungsinya di tubuh manusia dia untuk aktivitas antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, anti mikroba, anti tumor dan segala macam semua itu loh. Efek gula darah, menurunkan efek kolesterol, bertindak sebagai aktivitas hormon. Nah, ini fungsinya fitonutrien itu. Nah, seperti itu Mbak Danti. Bagus banget ya. Sangat bagus, apalagi untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Nah, gimana kita bisa dapatkan fitonutrien itu? Itu ada di buah dan sayur. Ya, ada di buah dan sayur yang berwarna, yang terdiri dari 5 warna. Warna-warnanya seperti ini. Jadi masing-masing warna itu punya fungsi yang berbeda-beda. Makanya kita harus konsumsi 5 warna ini dalam 1 hari, Mbak Danti. 1 hari? Waduh. Untuk mendapatkan fitonutrien yang lengkap. Iya. Sedangkan teman-teman yang ada di sini, coba cek dalam 1 hari biasanya makan buah apa? Apel. Berarti kan merah aja. Atau pisang, kuning aja. Jarang yang bisa konsumsi langsung 5 warna ini. Nah, makanya Mbak Danti, nah ini ya, WHO juga merekomendasi bahwa kita harus mengkonsumsi 400 gram fitonutrien itu setiap hari. Oke. Ya, dan itu jarang sekali orang yang bisa seperti itu. Kita saja orang dewasa jarang, apalagi kita mau kasih ke anak-anak, betul nggak Mbak Danti? Nah, solusinya apa? Ya, solusinya apa? Ada di Vitomax itu Mbak Danti. Nah, Vitomax itu seperti ini. Ya, lengkap ya. Jadi lengkap ya. Ya, ini dalam 10 tetes Vitomax itu memenuhi semua ya. Ini saya kasih contoh, ini kita 10 tetes, saya konsumsi 3 kali sehari, anak-anak saya juga ya. Ini mencukupi kebutuhan sehari kita untuk fitonutrien itu Mbak Danti. Jadi 1 gelas Vitomax ini, 10 tetes ini sama dengan kita konsumsi 5 sayuran dan buahan itu dari 5 jenis warna. 5 simple warna kan, ya. Mbak Danti ya? Iya. Simpel banget ini, cuma netesin aja. Saya juga mau kalau ini. Nah, jadi walaupun gini, hari ini kita makan apel, pisang, nah untuk memenuhi cepat kita dapat fitonutrien yang lengkap, kita lengkapi dengan minum Vitomax. Simpel kan Mbak Danti ya? Iya.
biasa ya. Jadi, makanya Oh, saya luar senang biasa sekali. banget. Ya, ini solusi untuk ibu-ibu ya yang anaknya Orang sangat tua. sulit. Solusi untuk para orang tua Hmm. semua ya. Nah, ini Oke. sama juga semua alami dan yang luar biasa. Vitomix ini dari Indonesia loh, Mbak Danti. Waduh. Ya, Organik kalau juga tadi ya. Alpha Meta kan dari beras terbaik di Thailand. Ini dari Indonesia. Wah. Nah, untuk anak untuk apa? Itu untuk energi, belajar cerdas dan fokus, pertumbuhan yang sehat, dan ini katakan tidak pada infeksi. Ini sangat penting, Betul. apalagi masa pandemi sekarang. Betul, setuju. Ya, Ya. makanya anak saya itu main bola segala macam di luar itu, alhamdulillah saya merasa lebih tenang lah, karena tiap hari dia minum Vitomax ini untuk Oke. para lansia, nah, mengatur gula darah, kualitas tidur lebih baik, memperkuat respon kekebalan tubuh, dan memperlambat penuaan dini. Siapa Nah, ini yang penting tidak nih. mau? Saya mau nih. Siapa yang tidak mau? Saya tidak mau. Semua mau. Saya mau ini, maksudnya saya mau ini. Nah, ada nggak ini apa? Mestinya sharing pagi gitu. Ya. Ini untuk dewasa ya. Oke, Mbak Dati. Saya juga mau, tadi kan ada sharing dari Irma dan Andrea dari Roke ya. Sekarang saya juga mau mengundang rekan saya ya. Beliau juga mendapatkan manfaat dari produk ya. Teman-teman saya ini ada di Makassar ya. Kita undang dulu deh. Ya, kita undang dulu deh Ibu Yaya, Ibu Hidayah. Karena dia juga dia bongkar semua baru dia cuma ke sehat ini dia bongkar hambur-hambur semua dia lantai. Wah, ada yang sedang mau Vitomax dan Alpha Meta itu. Sepertinya iya ini betul banget. Ya, sudah nelpon saya mau Alpha Meta, saya mau Alpha. Oke, silakan Ibu Yaya. Soalnya sharingnya juga bagus sekali. Tentang anaknya. Penasaran nih. Ya, halo. Selamat siang, Bu Danti. Selamat siang. Salam dari Makassar ya. Ini saya mau sharing tentang anak saya ya. Kedengaran ya, suaranya bagus ya? Bagus. Jelas ya? Bagus. Ya, ini saya mau sharing tentang anak saya. Dia sejak umur 9 bulan itu sudah dapat tantangan kesehatan, Bu Danti. Wah, apa itu ya? Itu, setiap kali dia demam atau panas, dia itu sesak. Jadi dokter itu memvonis dia itu dia pneumonia. Jadi ada semacam di paru-parunya itu agak kabur. Jadi dia setiap batuk pasti sesak, terus muntah. Itu dia mulai dari umur 9 bulan. Nah, tahun 2014 itu kita diperkenalkan sama Bu Asma ya, sama Bu Rita, kebetulan kami tetangga ya. Jadi kami diperkenalkan sama Alpha Meta ini. Alpha Meta ini. Kami sekeluarga minum. Dan alhamdulillah itu Allah Maha Baik ya. Allah itu mempertemukan Alpha Meta sama keluarga kami. Kami meminumkan semua satu keluarga. Minum Alpha Meta. Otomatis kan anak saya ini Hisham jadinya juga minum. Nah, ini sekarang usia berapa nih? Tante Asma dia malu-malu Tante Asma. Tante Asma sembunyi dulu. Nah, alhamdulillah dia minum 3 kali sehari. Namanya juga anak-anak ya, Bu Danti, dia kalau minum, kalau dia sudah panas atau apa, alhamdulillah tidak sesak lagi. Padahal dia biasanya dibantu sama nebulizer. Nebulizer itu alat sesak itu kan, tapi alhamdulillah sekarang dia namanya juga anak-anak. Dan otomatis itu dia juga minum Vitomax. Dia juga minum berarti Vitomax, lengkap ya, minum semua ya. Ya. Lengkap. Karena ini tanpa rasa. Ini tanpa rasa. Dia kan tidak suka makan sayur sama buah awalnya ya. Atau dia pilih buahnya pilih-pilih. Dia tidak suka makan pepaya, tidak suka makan semangka. Tapi dalam satu Vitomax ini kan sudah lengkap. Jadi saya memberinya juga 3 kali sehari. Wah, alhamdulillah anaknya jadi aktif sekali. Dia teman sama anaknya Bu Asma itu main bola, main hujan-hujanan. Padahal sempat khawatir juga kan, ini kan pandemi kan. Jadi ya, setuju. Ya, khawatir lah. Khawatirnya pneumonia itu kan paru ya. Identik kaitan dengan paru ya. Ya, identik dengan paru, dengan coronavirus. Jadi, tapi alhamdulillah
kita semua sekeluarga tidak khawatir lagi karena ada Oh. dia juga sekolah pakai Alfastin di sampingnya ya. Selalu bawa ya. Diprotek Selalu bawa ya. Alfastin loh. Sekarang kan sekolah online Iya. kan, Bu Desi. Sekolah dari rumah ya, online ya. Oke. Ya, sekolah dari rumah, jadinya dia lebih fokus, lebih santai untuk menghadapi gurunya kan. Kalau menjelaskan namanya juga anak-anak ya pasti agak bosan kalau mau kemana, pasti tinggi aktivitasnya. Tapi kalau misalnya dia disuruh kembali untuk mengulang pelajarannya, dia pasti langsung unjuk tangan duluan. Ya, luar biasa banget ya. Iya. Jadi semua dikonsumsi ya, Alfameta juga, terus kemudian Iya. tadi pakai Alpastin, terus kemudian juga Vitomax ya. Ya, ya luar biasa banget ya. Jadi sekarang udah nggak ada challenge lagi ya dengan kesehatannya ya. Iya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah tidak ada lagi. Ya, terima kasih sekali sharingnya. Yaya sama Hisam ya panggilannya ya. Sehat selalu ya. Menginspirasi. Mbak Danti, di sini ada pertanyaan, Mbak Danti. Oh, ada pertanyaan ya? Iya. Oh, pertanyaan apa nih? Pertanyaan. Ya, berhubung waktu karena banyak pertanyaan kita nggak bisa jawab semua ya. Nanti bisa tanyakan ke bisa ditanyakan ke pengundangnya, betul. Karena ternyata wow, saya baru buka ini chatnya ternyata banyak banget ya yang masalah ya, dengan dan ya, satu sharing lagi ya Mbak Danti, Vitomax ini. Ini benar, saya tadi malam itu kan flu. Oke. Sudah gejala flu lah istilahnya. Saya minum Vitomax, tadi pagi saya minum Alfameta, siang ini barusan sebelum acara saya minum lagi Vitomax. Alhamdulillah itu sekarang gejalanya sudah hilang. Anak saya juga begitu. Setiap kali ada flu kan namanya juga cuaca ya. Flu itu minum Alfameta sama Vitomax itu sangat membantu. Jadi istilahnya kita mengurangi lagi yang namanya obat-obatan masuk ke dalam tubuh ya Mbak Danti ya. Betul, karena Alfameta dan Vitomax itu benar-benar alami ya. Bisa membantu proses penyembuhan diri sendiri. Itu yang luar biasa Mbak Danti. Ada tadi proses self healingnya ya. Berarti kalau saya lihat tadi dari awal kesaksian sampai terakhir ini, sebenarnya produk ini ya yang dipakai tadi sama teman-teman kita semua itu dibutuhkan banget, Asma. Apalagi di masa pandemik. Jadi bukan hanya buat anak-anak saja, Bapak Ibu, teman-teman semua, tapi kita pun orang dewasa juga perlu, apalagi yang sudah mulai keluar kerjanya ya udah bukan WFH lagi, itu butuh banget ya kan, karena kan kita belum tahu nih virus ada di mana-mana ya, ada OTG juga banyak banget kan. Nah, jadi memang menurut saya sangat-sangat setiap rumah harusnya memiliki dan konsumsi tadi Alfameta, Alpastin, dan Vitomax. Oke, nggak ada lagi ya yang pertanyaan. Jadi kita selesai tutup. Ada lagi nggak? Satu dulu ya Mbak Yanti, apakah Alfameta dan Vitomax sudah dapat izin edar Badan POM? Ya, gimana? Nah, sudah ada? Oh, sudah ada. Berarti lengkap ya. Tadi juga ada sertifikat halalnya. Jadi sangat aman dikonsumsi dan memang harus segera dikonsumsi ya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Oke, saya rasa udah kali ya Bu Asma ya. Ya. Oke ya. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu, tadi Bu Asma, kemudian Irma, Andri, dan Yaya. Thank you banget sharingnya, karena pasti saya yakin bermanfaat untuk semua yang menonton acara pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, kembali ini adalah pilihan. Sehat itu adalah pilihan, tapi buat saya sehat itu adalah prioritas. Karena pada saat kita sakit, kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Demikian pula, sehat itu jauh lebih murah saya bilang daripada setelah sakit. Lebih baik mencegah daripada setelah sakit. Kalau sudah sehat sakit, nah itu lebih repot itu. Udah biaya berobatnya, terus kemudian orang tua atau siapapun keluarga yang merawatnya. Jadi pokoknya intinya lebih repot lah kalau sudah jatuh sakit ya. Nah, artinya juga saya lihat kalau dari pengalaman Irma, Andri, dan Yaya bahwa sehat itu memang harus diperjuangkan. Itu sih yang saya dapat simpulkan dari acara kita hari ini. Nah, kemudian ada video barangkali untuk supaya memperjelas Bapak Ibu pentingnya kita mencegah dengan kesehatan. Bapak Ibu bisa saksikan ya video. Ini Bapak Ibu benar-benar simak karena
penting banget ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa simak. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupan Iki muncul lagi. Nah, ini dia videonya. Sudah bisa videonya? Karena ini video penting banget pada saat Bapak Ibu, teman-teman semua menyimak video ini, dapat banyak ya. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar. Seperti Anda tahu, banyak orang Oke, bisa videonya diputar. Kalau enggak apa-apa ya. Kayaknya udah itu deh. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin. Dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Yes. Ya, oke, Bapak Ibu, setuju banget ya. Jadi kesehatan adalah investasi terbaik untuk diri kita semua. Oke. Nah, berbarengan dengan investasi tadi, Bapak Ibu, kebetulan pada hari ini kita sedang ada promo. Jadi tadi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini ya, kita ada promo untuk produk-produk kami ya, bisa ditampilkan promonya apa saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa punya paket lengkap ya. Bapak Ibu bisa lihat di slide ya, 1 botol Alfameta dan 1 set 3 botol Vitomax bisa dapat free 2 botol Vitomax. Wah, ini kesempatan banget. Jadi saya bilang Bapak Ibu segera hubungi pengundang Bapak Ibu dan segera ya. Pokoknya terus punya produk-produk ini di rumah untuk menjaga kesehatan seluruh keluarga. Ada lagi Bu Yuyun?
Promonya itu saja ya? Oke, ini ada promo Agustus Bapak Ibu, ini lengkap banget. Jadi ada Alpastinnya, ada Alfameta, dan ada Vitomax-nya. Nah Bapak Ibu segera ambil keputusan karena ini berdampak ke kesehatan Bapak Ibu sekeluarga. Oke, dengan berakhirnya slide promo ini, saya menutup acara talkshow kesehatan pada siang ini. Saya Danti, pamit undur diri, sampai ketemu di acara workshop berikutnya. Selamat siang.